Kemudian tujuan pengobatan ini perlu diketahui sebelum kita memahami terapi pengobatan, Bro. Yang pertama, dia harus murni karena ibadah dan mencari keberkahan. Jadi tolong sekali lagi, jangan pernah berpikir teman-teman sekalian, ketika kita terapi mencarinya kesembuhan, jangan. Oh dengan bekam, oh dengan ruqyah, oh dengan pijit, oh dengan topung. Kemudian tadi seolah-olah kita bisa dengan izin Allah sembuh. Tidak. Karena ternyata nanti saya akan bahas sedikit bahwa wasilah daripada terapi kita adalah wasilah. Tapi inti utamanya adalah dalam rangka untuk tadi tabaruk, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau niat kita salah, ini bahaya. Pernah dengar di-share ada dukun dari Rusia yang menginformasikan kepada kita bahwa ternyata kalau peruqyah nih, ini peruqyah nih ceritanya ya, tahu niatannya dia meruqyah apa, ketahuan sama jinnya. Oh ternyata ini karena mahar, oh karena dia duit, oh dia mengharap dunia, ketahuan. Ini baru ranahnya informasi begitu ya, luar biasa. Jadi sekali lagi saya mengharapkan pada teman-teman sekalian hari ini, tolong sekali lagi ketika kita ingin mencoba untuk menterapi seseorang, niatkan dulu karena Allah. Karena sungguh ternyata hari ini kondisi kesehatan, kondisi pengobatan itu sangat kompleks, Pak. Kita tidak mungkin, Pak, kita bukan profesor, kita bukan dokter yang kemudian bisa mengurai anatomi fisiologi, tidak bisa, Pak. Kemudian kita super terapis, tidak bisa juga. Kenapa? Kalau kita yakin karena ibadah kemudian mencari keberkahan kepada Allah, bahwa sungguh satu kali kita pijat, karena ternyata di juga ada namanya misalnya kita pijat atau kita facial atau buat ibu-ibu, ternyata kemudian niatkan karena Allah, maka itu bisa menjadi sebuah kesembuhan. Hanya lewat pijat. Itu luar biasa, Bu. Tapi kalau ibu datang-datang, wah, cuan nih, cuan. Kan gitu ya. Datang orang udah ngomong cuan duluan, itu bahaya, Bu ya. Karena sudah belok, itu bahaya. Sekali lagi. Tapi tadi saya berharap bukan masalah materi, oke, Bu? Tapi insya Allah saya sangat yakin itu terkejar. Kenapa? Karena kalau bisa targetnya sesuai dengan sebuah kaidah pengobatan, ini pengobatan timbun nabawi. 1 kali bekam berapa, Bu? Pak? 1 dinar. 1 dinar berapa? 1 kambing super. Harganya berapa? Sekitar 3,5 juta atau hampir 4 juta. Oke? Targetnya seperti itu. Kalau kita ngelihat kaidah tadi, hadis. Berarti kan luar biasa. Tapi tadi sebenarnya kita nggak usah nyari itu dulu. Allah akan berikan, Bu. Allah akan berikan. Ya, kalau suatu saat kemudian kita yakin, bisa jadi nanti Bapak Ibu sekalian ada yang mengumrohkan, kan gitu. Ada yang memberikan yang lain materi dan sebagainya. Luar biasa. Pokoknya intinya adalah, tolong sekali lagi yang pertama adalah bagaimana kita murnikan karena ibadah dan mencari keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah contoh di sini. Tahnik bayi itu kan hukumnya adalah sunnah, tapi ternyata kalau kita tidak lagi berbicara tahnik itu dengan kurma yang kemudian yang dikunyah sebagai, bukan masalah manfaat dulu. Ingat, mindset kita, tolong jangan manfaat dulu, jangan pengobatan dulu. Ngikutin sunnah dulu, titik. Sepakat, Bu ya, Pak? Kita sepakat ini. Jadi ngikutin sunnah dulu, baru kemudian cari manfaat. Karena sungguh, apapun yang Rasulullah sabdakan, apapun yang Allah firmankan, pasti bermanfaat dan pasti mengandung kemaslahatan yang luar biasa. Sepakat, Bu? Hari ini kitab kita, mohon maaf sekali lagi teman-teman sekalian, hari ini kitab kita adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan penelitian. Sepakat? Ini bukan, ini Sunnah. Tetapi sebagai penguat boleh. Karena ternyata kita dibutuhkan penguatan itu. Qadarullah saya di Litbang PB Pusat mengumpulkan banyak literatur termasuk juga penelitian. Saya kalau memang suatu saat nanti saya akan publish ke umum bahwa berkaitan dengan masalah jurnal-jurnal dan penelitian. Nanti insya Allah silakan Bapak Ibu sekalian bisa lihat di web PBI Pusat ya. Suatu saat nanti silakan, itu akan saya publish. Saya ngumpulin di masa periode sekarang. Maknanya adalah tadi tidak ada kaitan dengan manfaat kesehatan terlebih dahulu, tapi lebih kepada sunnahnya. Kemudian perintah jenggot sama, pangkaslah kumis dan lebatkanlah jenggotnya. Jadi
ternyata ini pun sama. Ya udah, kerjakan dulu gitu bahasanya. Kenapa kemudian ketika kita lihat dalam sebuah riwayat, khamr itu awalnya halal, betul? Kemudian Allah haramkan. Dan saat itu para sahabat itu tidak bertanya, kenapa Allah haramkan? Maka saat itu adalah tumpah ruah semuanya. Maknanya adalah sami'na wa ata'na. Selesai. Jangan nanya dulu. Kenapa? Kalau nanya-nanya dulu nanti malah terkena kasus apa? Liberal. Apa namanya ya? Jadi zatiah daripada bakteri babi adalah haram. Tapi bagaimana caranya supaya tidak haram? Kan gitu ya. Ya itu orang keblinger menurut saya gitu ya. Sudah Allah tetapkan zatnya adalah haram, ya sudah sampai kapanpun adalah haram. Itu maksudnya ya. Jadi intinya adalah berkaitan masalah perintah. Dan ternyata penelitian membuktikan jenggot seorang laki-laki itu luar biasa menjadi sebagai antivirus, bahkan tadi antibakteri. Luar biasa, ini bisa menyaring, Bu. Termasuk dalam secara psikologis dia mengandung kewibawaan dan sebagainya, kecuali nggak punya jenggot. Kecuali nggak, ya, entah jangan di jenggot-jenggot ya, tapi selalu makanya jangan dipotong secara, tapi kalau mau dirapikan boleh, tapi kalau mau dibuatkan boleh. Artinya apa? Maknanya adalah kaitan dengan masalah perintah Allah, tapi secara manfaatnya nanti belakangan usai gitu ya. Jadi jangan dulu kemudian dijadikan ini semua, oh nanti manfaatnya gitu ya. Kita kepada perintah